Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mahasiswi memenuhi tugas saya dan izinkan saya menjelaskan judul yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu menjaga adab murid terhadap guru di zaman sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Ia berikan, termasuk nikmat iman, Islam, dan sehat. Dalam konteks pendidikan, adab murid terhadap guru merupakan aspek penting yang harus kita jaga. Sayangnya, di era modern ini, adab tersebut mulai dilupakan dan menghilang secara perlahan. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu fenomena krisis adab murid terhadap guru. Di zaman sekarang, kita menyaksikan banyak perubahan dalam hubungan antara murid dan guru. Beberapa fenomena yang mencolok adalah kurangnya rasa hormat. Banyak murid yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada guru. Hal ini bisa kita lihat dari cara berbicara yang kurang sopan atau bahkan meremehkan posisi guru. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan murid dan guru. Mengapa demikian? Karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Selain orang tua kandung, kita juga mempunyai orang tua di sekolah, yaitu guru. Maka, sebaiknya derajat guru disamakan dengan orang tua kandung kita, karena mereka mengajarkan ilmu yang mereka punya kepada kita. Yang kedua, meremehkan nasihat guru. Dalam kasus ini, beberapa murid seringkali mengabaikan nasihat dan arahan dari guru mereka, menganggapnya tidak relevan dengan kehidupan mereka, dan kadang sikap ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh guru. Beberapa dari mereka menganggap itu lelucon yang konyol dan bahkan menertawai guru mereka di belakang. Yang ketiga, sikap acuh dan tak acuh di kelas. Banyak murid menunjukkan sikap acuh dan tak acuh ini saat proses pembelajaran berlangsung, seperti bermain gadget atau berbicara dengan temannya di sekitar tanpa memperhatikan pelajaran. Ini mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pendidikan mereka sendiri. Melawan atau berbicara kasar. Ada kalanya murid berbicara kasar atau melawan ketika diberi arahan atau nasihat oleh gurunya. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai adab yang seharusnya dijunjung tinggi. Banyak dari mereka mengatakan kalau ilmu yang mereka punya itu lebih banyak, padahal pengalaman guru lebih banyak daripada apa yang mereka dapatkan di internet, sehingga mereka merasa lebih sombong karena wawasan mereka itu banyak didapat dari internet. Yang kelima, mengabaikan ilmu dan keberkahan. Ketika murid tidak menghargai ilmu yang diajarkan, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Allah sendiri berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya." Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Adab murid terhadap guru ini harus kita jaga. Dan kondisi ini sangat memprihatinkan, dan untuk memperbaiki kondisi ini, ada beberapa adab yang perlu dijaga oleh murid. Yang pertama, menghormati guru. Murid wajib menunjukkan rasa hormat kepada gurunya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Man lam yuakir ustazahu lam yuflih abadan." Barang siapa tidak menghormati gurunya, maka ia tidak akan pernah berhasil. Hormat ini bisa kita tunjukkan dengan cara mendengarkan penjelasan guru dengan seksama dan baik, tidak memotong pembicaraan, serta bersikap sopan di hadapan guru. Lalu yang kedua, bersikap tawadu atau rendah hati. Sebagai murid, kita sama sekali tidak boleh bersikap sombong atau merasa lebih tahu daripada guru, atau merasa ilmunya lebih tinggi daripada beliau. Tawadu sendiri adalah kunci keberkahan ilmu.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fawqa kulli zi ilmin alim, yang artinya, dan di atas setiap orang yang berilmu, masih ada yang maha mengetahui, Allah. 3. Mendoakan kebaikan untuk guru. Murid hendaknya senantiasa mendoakan kebaikan untuk gurunya. Bisa berdoa seperti, ya Allah, ampunilah dan rahmatilah guruku, sebagaimana ia telah mengajarkan kepadaku ilmu yang tidak aku ketahui. Yang keempat, mengikuti nasihat guru. Ilmu yang diajarkan guru bukan sekedar teori, tapi juga pedoman hidup dan berasal dari pengalamannya sendiri. Oleh karena itu, seseorang murid harus mengikuti nasihat dan arahan guru dengan penuh keyakinan. Mengapa demikian? Karena untuk menjadi guru, prosesnya itu tidak mudah dan banyak jatuhnya. Jadi, guru itu sering membicarakan di kelas dan berbagi pengalamannya saat mengajar. Dan kita harus menyimak serta mengambil pengajaran itu dan kita terapkan ke kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tidak menyakiti hati guru. Menyakiti hati guru baik dengan ucapan, tindakan, maupun sikap dapat menghilangkan keberkahan ilmu. Imam Malik pernah berkata, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka. Seperti yang saya katakan tadi, guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Artinya sama saja jika kita menyakiti hati guru, membentak mereka, ya sama saja kita durhaka kepada orang tua kita sendiri. Yang keenam, memperhatikan guru saat mengajar. Tatkala guru menyampaikan ilmu, murid seharusnya memberikan perhatian dengan penuh, mendengarkan dengan khusyuk, dan mencatat hal-hal penting. Karena biasanya yang diajarkan guru itu berharga. Yang ketujuh, meminta izin dan berdoa sebelum belajar. Murid meminta izin terlebih dahulu sebelum menimba ilmu, serta memulai belajar dengan berdoa. Ya Allah, berikanlah atau bukakanlah bagi kami hikmahmu dan limpahkanlah rahmatmu kepada kami, hai Allah yang maha mulia. Yang ke-8, mengamalkan ilmu dan yang diajarkan guru. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi sia-sia. Salah satu cara menghormati guru adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah diajarkannya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh saya bagaimana cara murid menjaga adab itu kepada gurunya. Lalu, bagaimana apabila murid itu masih kekeh atau tidak mau menjaga adab dan etikanya di depan guru? Tentu, murid tersebut akan mendapatkan dampak yang buruk jika adab tersebut tidak dijaga. Dan krisis adab ini dapat membawa dampak yang negatif baik bagi individunya maupun ke lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang pertama, ilmu menjadi tidak berkah. Tanpa adab, ilmu tidak akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi pemiliknya. Yang kedua, hilangnya rasa hormat dalam masyarakat. Jika adab terhadap guru hilang, maka rasa hormat dalam masyarakat keseluruhan juga akan menurun. Lalu yang ketiga, akhlak yang memburuk. Kurangnya adab dapat menyebabkan perilaku buruk di kalangan generasi muda, mengakibatkan akhlak yang tidak baik. Yang terakhir, yang keempat, jauh dari pertolongan Allah. Allah berjanji akan membantu hambanya yang berilmu dan beradab baik. Sebaliknya, bagi mereka yang melanggar adab akan kehilangan pertolongannya. Sudah sampai di topik terakhir, yaitu kesimpulan dari video ini, yaitu menjaga adab murid terhadap guru adalah tanggung jawab kita bersama, baik kita sebagai murid atau saya sebagai mahasiswi maupun dari pihak pendidik, dosen, guru, maupun pengajar-pengajar seperti ustadz atau ustazah kita. Nah, dengan memperkuat hubungan ini melalui adab yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif, serta mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diajarkan.
Penting bagi kita untuk menyadari bahwa adab bukan hanya sekadar norma sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari pendidikan itu sendiri, di mana hubungan saling menghormati ini antara murid dan guru bisa menjadi fondasi untuk menciptakan generasi penerus atau generasi muda yang berakhlak mulia dan berilmu tinggi. Semoga kita semua dapat menjadi murid dan mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang baik dan menghargai para guru atau dosen kita dengan sepenuh hatinya. Apabila terdapat kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.